Fakir miskin mau kulit? Enggak Pak Ustaz. Duit? Mau. Kasih duit, kita menjualkan, kita bantu. Dia tak sanggup ngolah, dia tak sanggup jual. Tentang masalah panitia dikasih 2 kupon. Ini kupon kamu sebagai kaum muslimin, ini kupon kamu sebagai relawan. Kalau masih di bawah ambang batas sepertiga masih berhak. Tapi kalau di atas ambang batas sepertiga dia makan haram. Tapi kalau hitungannya masih sekilo, sekilo setengah, maka hitung berapa total. 2 kupon yang kita bagi itu belum mencapai ambang batas lebih dari sepertiga. Nah, jadi kalau itu mau dibagi, yang tak boleh itu dibagikan sebagai upah. Maka ada beberapa orang yang tidak boleh sebagai upah, yaitu tukang potong jagal dan tukang kulit, karena itu memang profesi dia. Maka dia mesti dikasih upah. Jangan daging dijadikan sebagai upah. Lalu upahnya dari mana? Dari biaya kelebihan saat ijab qabul di awal. Tukang jagal yang tidak dikasih upah itu tahun 2021 atau 2020 di Pengadilan Agama Siak, 2 sapi dipotong. Itu yang motong saya sendiri. Jadi waktu itu saya bawa tausiah, bawa pisau. Pisau ini dapat saya dari Juleha. Juleha ini juru sembelih halal. Dimintalah waktu itu Pak Kepala Kemenak, Pak Muharram Siak, kami minta kepada Bapak Ketua Kemenak Siak. Kata Pak Kemenak, enggak. Habis itu minta Pak Ketua PA Pengadilan Agama Siak. Kata Bapak pun tidak. Saya yang ketiga, mau ditolak, kita udah ikut pelatihan. Saya ini orangnya ceramah aja yang keras, kalau hati lembut. Saya tak pernah motong ayam. Motong ayam tak sampai hati saya. Tapi hari itu karena pisau udah dibawa, 2 orang ini mengelak, masa saya potong? Saya nyembelih, bismillah, ya Allahu Akbar, 2 ekor sapi, selesai. Setelah itu tak pernah motong sampai sekarang. Saya motong tak sampai hati, tapi kalau udah dimasak habis. Nah, jadi memotong ini tidak hanya sekedar ilmu. Ada orang ilmunya ada, tapi tak ada keberanian. Menengok darah itu tumpah, dulu pula dia mati dari kurban itu lagi. Ada orang berani tapi tak berilmu. Begitu motong berani, tak ada ilmu. Dia mesti ada 2 urat yang putus, urat napas, urat makan. Urat makan putus, urat napas tak putus. Begitu dibuka tali, berdiri sapi itu. Panggil tukang ruqyah. Kata jin, kami tak ada ganggu sapi, kata dia. Ini udah dikeluar dari SOP kami ini. Pula sapi di ruqyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Saya juga ingin bertanya tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Barangkali apakah Ustaz mengetahui tentang tata caranya atau memang ada landasan syar'inya, di mana di salah satu tempat, katakanlah di sebuah desa, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu sebelumnya semacam didahului, apakah itu ritual atau tradisi, di mana hewan kurbannya diselimuti dengan kain putih oleh para peserta kurban, nanti disirami air, baru tukang jagalnya memotong hewan kurban tersebut. Dari saya kecil sampai hingga remaja, pelaksanaan tersebut masih sangat kental dilaksanakan. Dan sejak saya dewasa dan tua ini, sudah mulai berkurang. Barangkali hanya para tetua aja yang melaksanakan demikian, yang masih belajar barangkali tidak lagi. Apakah itu ada landasan syar'inya Ustaz atau memang sebuah tradisi? Saya tidak berani menyalahkan para orang tua karena saya mungkin ilmunya atau pengetahuannya tidak ada tentang itu. Tapi di sini saya akan bertanya ke Ustaz, apakah itu ada landasannya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu membaca sejarah historis masuknya Islam ke Nusantara dengan masuknya Islam ke Mesir itu berbeda. Masuknya Islam ke Arab, ke Mesir, ke Andalusia, Spanyol itu melalui kekuasaan politik. Maka perubahannya frontal. Dulu ada tradisi menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Jadi mereka menghanyutkan anak gadis, dibuat dia
bagus-bagus, cantik-cantik, dihanyutkan ke rakit supaya air sungai Nil ini naik. Kalau tidak dihanyutkan anak gadis sungai Nil, maka airnya surut. Kalau surut, gandum tak tumbuh, orang Mesir mati tak makan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, nama gubernurnya Amr bin As. Amr bin As menengok ini tak sesuai syariat Islam, maka Amr bin As menulis surat ke Umar. Umar, tolong, kata Umar, ditulisnya surat kecil, dimasukkan ke amplop besar, serahkan ke Amr bin As. Nanti masukkan surat ini ke sungai Nil. Amr bin As, gubernur Mesir, penasaran apa isi surat Umar bin Khattab untuk sungai Nil. Dibukanya, min Abdillah Umar bin Khattab. Dia tak bilang ini dari Amirul Mukminin, enggak. Ini dari hamba Allah Umar bin Khattab. Ila nahrin Nil, ke sungai Nil. In kunta tajri min qibali nafsik fala tajri. Kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Tapi kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Dimasukkan ke dalam sungai Nil, besok pagi naik air sungai Nil 16 farsah. Artinya apa? Bahwa perubahannya langsung frontal, karena dengan kekuasaan Umar bin Khattab, Amr bin As. Sejak itulah tradisi menghanyutkan anak gadis tidak ada lagi di Mesir. Dan itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang menulis tafsir Qur'anul Azim yang dimasyhur dengan nama kitab Tafsir Ibnu Katsir. Di Indonesia perubahannya tidak begitu, jadi dia perlahan-lahan. Maka kita tengok, bagi yang belum mengaji secara syar'i, masih ada percampuran antara budaya lokal wisdom dengan syariat, karena ulama dulu tuh lentur. Ambil contoh, dulu ulama Melayu kalau mau membuka tanah nih, disemah dulu tanah itu, supaya angin membakar hutan, anginnya tak kemana-mana. Maka jin yang menjaga angin itu dikasih dia kepala kambing. Ketika Mufti Siak datang ke negeri Melayu nih, dia tengok orang Melayu memasukkan kepala kambing ke dalam tanah. Maka ulama tidak serta-merta haram, bid'ah, enggak, tapi dengan kelembutan. Dia tanya, kenapa masuk kepala kambing? Untuk jembalang tanah, untuk hantu-hantu. Kata dia, jangan begitu, yang dimasukkan ke dalam lubang ini darahnya aja.